Terus Memulai pidato dalam 3, 2, 1. Apa yang kami inginkan dalam sisi kami adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk bertumbuh melalui reinforcing positif. Apa yang kami inginkan adalah agar anak-anak pada sisi kami, terlepas dari situasi atau apapun kondisinya, akan mampu untuk berkembang terlepas dari bagaimana yang mereka alami dari kondisi tersebut. Nah, bagaimana overinflasi akan terlihat di sisi kami? 1. Kami tidak akan menggagalkan siswa manapun terlepas dari kesalahan yang mereka lakukan. Sebaliknya, jika seorang siswa mengalami kegagalan, maka kami akan memberikan mereka pujian dan apresiasi terhadap usaha yang mereka telah lakukan terlepas dari hasil dari usaha tersebut. Yang kedua, meskipun di depan para siswa, guru dan orang tua atau siapapun yang bertanggung jawab untuk perawatan anak tersebut akan melakukan apresiasi berlebihan terhadap seorang siswa atas pencapaian yang mereka dapatkan, orang tua siswa dan guru-guru masih akan memiliki insentif untuk melakukan evaluasi internal mengenai kondisi para siswa dan apa yang akan mereka butuhkan untuk mencapai targetnya. Misalnya, pasca lomba orang tua ataupun pelatih akan melakukan evaluasi mengenai performa yang dibutuhkan oleh siswa, terlepas meskipun siswa tersebut misalnya tidak menjadi juara, siswa tersebut ternyata menjadi peringkat terakhir. Kami paham bahwa oposisi akan merespon dengan mengatakan bahwa ini merupakan tugas ekstra bagi guru, bahwa evaluasi internal tersebut akan memberatkan bagi guru dan orang tua, dan bahkan jika dihitung dari hasil pendapat yang mereka dapatkan. Namun, sadari bahwa di status quo sekarang, evaluasi internal tetap merupakan tujuan akhir yang ingin guru dan orang tua lakukan. Sementara di sisi kami, bukan hanya guru dan orang tua akan memberikan evaluasi, tetapi juga reinforcing positif terhadap setiap upaya perkembangan yang akan dilakukan anak. Tujuannya 3 hal. Yang pertama, terlepas dari ketidakuntungan secara sistemik yang telah didapatkan oleh siswa-siswa ini mengenai studinya, mengenai kompetisi yang akan mereka lakukan, mengenai apapun dalam lingkup akademik, siswa-siswa tersebut masih akan tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan reinforcing positif dan akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka. Mengapa ini penting pada sisi kami? Sadari bahwa di Indonesia bahwa di Indonesia especially anak-anak dan siswa-siswa ini tetap akan mengalami ketidakuntungan secara sistemik yang telah mereka dapatkan secara dangkal. Dengan kata lain, jika ternyata seorang anak telah dilahirkan di kondisi di mana mereka tidak memiliki sistem pendidikan yang cukup, maka tentu saja anak-anak tersebut akan kalah saing dengan anak-anak dari universitas misalnya dari kota-kota besar. Ini berarti bahwa secara sistemik anak-anak tersebut bahkan dalam sisi mentalnya akan tetap memiliki ketidakuntungan yang sangat besar jika dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari kota-kota lain di Indonesia misalnya. Baik, ya. Over appreciate a bad effort limiting the potential maximum growth. What do you think? Kami tidak memahami mengapa kemudian bahwa ketika kita over apresiasi terhadap usaha yang dilakukan seorang anak itu akan menjadi buruk. Bahwa kenapa demikian? Sadari bahwa tiap anak itu memiliki threshold ataupun ambang batas yang berbeda-beda. Setiap anak tidak memiliki motivasi yang cukup tinggi bagi mereka mungkin untuk memulai, dan anak-anak tersebut yang akan menjadi salah satu fokus utama di sisi kami. Mengapa demikian? Bahwa sadari sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya di poin pertama, bahwa dalam kebanyakan sisi anak-anak tersebut mungkin tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup sehingga pada akhirnya mereka tidak akan memulai apapun. Oleh karena itu mereka akan tetap terjebak dalam siklus sistemik yang mereka tidak akan bisa keluar darinya terlepas dari apapun yang mereka lakukan, karena pada akhirnya mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang rendah, mereka sudah memiliki kepercayaan diri yang akan membatasi diri mereka dalam melakukan apapun. Oleh karena itu, jika pada akhirnya oposisi akan mendukung posisi yang menyadari bahwa anak-anak tidak akan didukung secara positif dengan sangat banyak misalnya, maka kami percaya bahwa yang akan mereka ciptakan adalah dunia di mana anak-anak seperti ini kemudian tidak akan memiliki opsi lain ataupun alternatif lain untuk memulai apapun, dan anak-anak seperti inilah yang akan menjadi korban di sistem mereka. Tapi alasan yang kedua mengapa kami percaya bahwa reinforcing positif yang sangat over ini akan menjadi penting di sisi kami. Sadari pada akhirnya bahwa motivasi bukan merupakan satu-satunya jalan bagi seseorang untuk menjadi sukses. Motivasi itu cuma menjadi salah satu pintu utama dari kesuksesan. Oleh karena itu, kami percaya bahwa ketika misalnya seseorang anak diberikan kesempatan untuk memulai, dengan kemudian guru-guru tidak akan memberikan prejudices ataupun penilaian yang akan buruk bagi persepsi diri anak-anak ini, maka anak-anak ini tentu saja akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memulai, dan pada akhirnya mereka akan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Apa kemudian dampak positif dari ini? Yang pertama kami harapkan adalah bagi anak-anak ini untuk kemudian memiliki kesempatan untuk memulai terlepas dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan yang mereka miliki. Dengan kata lain, jika saja misalnya anak-anak miskin milik petani dari daerah-daerah terbelakang di Indonesia memilih untuk mengikuti
perlombaan besar dan melawan misalnya kompetisi yang dari tempat-tempat dan negara-negara kaya, mereka tetap akan memiliki mereka akan tetap memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena pada akhirnya mereka tidak akan mengenal sistem punishment ataupun hukuman atas semua effort yang mereka lakukan, dan pada akhirnya effort itu akan tumbuh menjadi kepercayaan diri dan kesempatan-kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak ini. Tapi yang kedua, kami percaya bahwa pada akhirnya anak-anak ini juga akan memberikan jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan secara gradual di kota-kota terbelakang misalnya, ataupun di daerah-daerah 3T, yaitu terdepan, terbelakang, dan tertinggal. Dengan kata lain, misalnya ketika kita memberikan positive reinforcement bagi anak-anak yang dari 3T ini, notice, sadari bahwa tidak semua orang memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Setiap orang jika ingin mengikuti sesuatu, misalnya bergabung dengan perkuliahan, bergabung dengan kompetisi yang memiliki biaya pendaftaran misalnya, akan takut untuk bergabung dalam kompetisi-kompetisi ataupun perjuangan-perjuangan tersebut, karena mereka percaya bahwa jika saja mereka gagal misalnya, akan ada aspek-aspek tertentu di mana mereka memiliki hukuman atau menerima hukuman yang akan mereka dapatkan dari orang tua mereka. Bisa menjadi caci makian tetangga, bisa menjadi hinaan dari orang tua, bisa menjadi guru mereka bahkan mengatakan bahwa mereka harusnya tidak perlu mencoba untuk melakukan hal tersebut. Namun sadari di sisi kami, hal-hal ini tidak akan terjadi. Orang-orang misalnya mahasiswa-siswa tersebut masih akan tetap mendapatkan reinforcement positif terhadap diri mereka jikapun mereka gagal. Oleh karena itu pada akhirnya kami percaya bahwa siswa-siswa ini yang kemudian akan menjadi salah satu jalan bagi terbentuknya perkembangan dan perubahan secara gradual, dan oleh karena itu dukung sisi kami. Oke, terima kasih pidatonya. Untuk melanjutkan, itu jawab pertama. 3, 2, dan 1. Satu respon yang akan menjatuhkan semua kasus di government. Argumen mereka tentang kesadaran alami anak yang kalah saing itu bohong, karena kalah saingnya tidak akan terlihat karena tidak ada nilai yang baik atau buruk di sisi mereka. Makanya jangan terima apapun dari mereka yang membahas tentang evaluasi, karena orang mau mengevaluasi dirinya kalau mereka menyadari bahwa dirinya itu salah. Mereka mengevaluasi dirinya kalau mereka menyadari bahwa diri mereka itu punya kekurangan. Sistem pendidikan adalah satu-satunya alat formal negara yang dapat digunakan untuk membentuk sumber daya manusia secara masif. Maka peningkatan kualitas harus terus diprioritaskan, evaluasi harus terus dilakukan. 3 konteks. 1. Dunia hari ini itu super kapitalis, persaingan sangat masif dan kompetitif. Artinya kapasitas, skill, dan juga kompetensi menjadi nomor 1 untuk bertahan hidup di dunia ini. 2. Masalah yang ada di status quo adalah persaingannya bukan lagi di ranah lokal, tetapi sudah sampai pada ranah global karena pasar bebas internasional dan aksesibilitas teknologi informasi. Makanya orang-orang yang kalah saing di Tanah Abang itu protes ke masifnya produk yang ada dari China datang ke TikTok dan sebagainya, karena mereka kalah saing dengan orang-orang yang ada di luar. Dan itu karena sistem pendidikan kita itu tidak lebih baik daripada sistem pendidikan yang ada di luar. Makanya kita harus memprioritaskan untuk terus-menerus mempush kemampuan dari sumber daya kita lewat pendidikan ini. 3. Sistem pendidikan yang datang dari negara seperti misalnya sekolah negeri dan PTN sebentar adalah hal yang paling aksesibel, sehingga untuk setidaknya membuka kesempatan inklusif skill secara terbuka merata kepada semua. Sehingga peningkatan kualitas pada sistem ini harus diprioritaskan Dewan Juri. Karena di sisi government, orang-orang yang akan pintar hanyalah orang-orang yang datang dari orang-orang privilege yang keluarganya mungkin belajar di luar negeri dan sebagainya. Untuk itu Dewan Juri, maka kita memerlukan perbaikan di sistem pendidikan kita agar pemerataan kemampuan dan skill itu bisa dicapai. Mari kita masuk ke mekanisme. Jika di sisi government anak itu akan mendapatkan nilai yang fake, treat yang kayak member ISEC, maka di sisi kami, 1, kita mau nilai yang faktual dan sesuai. 2, akomodasi mental bukan dari nilainya yang di boost, tetapi diperbaiki dari cara komunikasi tenaga pengajarnya. Ini visible untuk dilakukan, makanya ada asesmen guru juga yang menguji tes psikologi. Ini juga mekanisme yang akan mengarahkan mereka untuk melakukan penyadaran kepada anak untuk terus-menerus mengevaluasi. Mari kita masuk kepada argumen pertama saya. Mengapa kita tidak butuh banyak sugarcoating dalam sistem pendidikan? Konteksnya adalah bahwa usia anak adalah usia yang paling baik untuk membiasakan diri dengan realitas. Anak-anak harus diajari bahwa dunia tidak sebaik itu dan kegagalan adalah hal yang nyata secara terstruktur dari SD sampai SMA. Makanya sugarcoating buruk karena 1, ini akan menutupi exposure anak terhadap realitas bahwa kegagalan adalah hal yang nyata. Hal ini penting karena mental itu dibangun dari proses, tidak muncul secara ajaib. Makanya ada orang yang jelek argumennya terus isi feedback ke juri jelek-jelek, padahal mereka tidak sadar bahwa dirinya yang jelek. Nah, itulah
mengapa kita membutuhkan penyadaran karakter ini, sehingga anak bisa mengevaluasi dirinya, sehingga anak bisa tahu bahwa dirinya yang salah, tidak selalu menyalahkan lingkungan atau pihak lain. Kedua, tidak akan ada evaluasi di sisi government karena 3 alasan struktural. A. Guru tidak memiliki insentif untuk melakukan evaluasi karena mereka takut kalau misalnya mereka melakukan evaluasi, mereka akan menyakiti hati anak, atau misalnya mereka akan menyakiti mental anak. B. Anak juga tidak melihat kesalahannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan C. Lingkungannya menormalisasi kesalahan dan kegagalan yang dilakukan oleh anak, sehingga sangat tertutup bagi anak untuk melihat bagaimana cara mereka apa kesalahan mereka, sehingga tidak ada insentif mereka untuk melakukan evaluasi. 3. Insentif anak untuk memulai akan sangat minim Dewan Juri, karena pada akhirnya anak itu akan memulai seperti yang saya katakan, motivasinya datang dari bagaimana mereka melihat ada kekurangan. Kalau mereka tidak melihat ada kekurangan, insentif mereka untuk memulai itu tidak akan pernah datang dari sisi government. Untuk itu, argumen pertama saya selesai, saya akan memberikan POI ke closing. So, Indo. Maaf. Bagaimana kamu akan memastikan bahwa anak-anak yang underprivileged masih tetap akan memiliki insentif untuk melakukan belajar tersebut? Nah, itulah yang akan saya jelaskan di argumen kedua saya. Kenapa tanpa sugar coating akan lebih baik? Ingat bahwa kami tetap ingin melakukan penjagaan mental, tetapi bukan dari nilainya, tetapi kita menjaga mentalnya dari bagaimana ini dikomunikasikan oleh guru-guru. Ini lebih baik karena anak bisa melihat apa kesalahannya, tetapi tetap dijaga mentalnya dengan mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang harus kamu sesali terus-menerus, tetapi kamu harus berubah, kamu harus belajar, makanya kamu harus lebih giat dan sebagainya. Tapi mengapa ini baik? Karena satu, ini akan memberikan insentif pada anak untuk berjuang, khususnya kalau mereka datang dari anak desa yang tidak punya privilege. Karena prasyarat usaha adalah kamu tahu dulu bahwa ada gap kemampuan antara kamu dengan anak kota, sehingga pada akhirnya inilah yang membuat orang-orang seperti siapa namanya yang si anak singkong itu mau untuk terus-menerus berjuang dan berusaha, karena dia tahu bahwa ada gap antara kemampuan dia dengan orang-orang atau teman-temannya di kota, sehingga pada akhirnya insentif yang akan datang, kalau misalkan datang dari kamu, itu adalah insentif paling minimal. Kalau datang dari kami, itu adalah insentif yang datang secara maksimal, karena ini adalah insentif yang datang dari semangat perjuangan. Sebelum itu, silakan. Saya, Rike, dan Naura sangat takut ketika melawan UI karena kita sudah melakukan internalisasi bahwa kita tidak lebih jago dari UI. Makanya, karena ketakutan kamu menyadari bahwa kamu punya kekurangan. Itulah alasan kenapa kamu terus-menerus latihan, kamu terus-menerus untuk minta ke Akbar dan ke Ayah untuk minta feedback. Itulah alasan mengapa di sisi kami insentif untuk belajar itu akan terus-menerus datang dari seorang anak. Karena mereka mengerti bahwa mereka tidak cukup, dirinya tidak bisa mengalahkan UI untuk sekarang. Maka besok saya harus latihan, saya harus terus-menerus mengisi tracking agar saya bisa kalahkan Justin di misalnya final atau grand final lomba apapun itu. Tapi mari kita analisis secara makro kalau masih ada waktu. Oke, secara makro ini akan membuat sistem pendidikan di sebuah negara itu menghasilkan produk-produk sumber daya manusia yang jauh lebih baik karena didasarkan pada meritokrasi. Hal ini penting karena ini akan menjadi kunci sebuah negara bisa maju atau tidak. Sumber daya manusia telah lama diyakini sebagai sebuah kunci dari negara bisa maju atau tidak. Karena seberapapun besarnya sumber daya alam, kalau tidak bisa dikelola dengan baik, itu tidak akan pernah bisa menghasilkan dampak yang baik. Sebaliknya, walaupun misalnya sumber daya alamnya itu kurang, kalau sumber daya manusianya bagus, persaingan dan juga model bisnis atau apapun itu akan jauh lebih baik di sebuah negara. Kemudian, masih ada waktu kan? Oke, untuk semua alasan tersebut Bangga membuka kasus di OO. 2, 1. Sadari kita hidup di dunia hustle culture, di mana kita harus selalu berlomba-lomba untuk menjadi paling yang terbaik di antara semuanya. Di mana tekanan bukan lagi cuma dari society, tapi bukan dari sekitarnya, tapi dari internal anak juga. Mereka selalu pikir nilai adalah yang mendefinisikan mereka, piala yang mereka raih adalah yang mendefinisikan mereka. Ketika mereka gagal, ketika mereka kalah, mereka akan menilai diri mereka adalah manusia yang buruk. Ini terjadi karena anak selalu ditekankan bahwasanya ketika kamu ikut lomba kamu harus menang, dan ketika kamu gagal kamu akan dimarahi, atau misalnya bahkan ketika kamu mendapat juara 2 pasti akan dipertanyakan oleh orang tuamu kenapa tidak juara 1. Kalau ketika kamu dapat nilai 90 orang tuamu akan mempertanyakan kenapa temanmu bisa dapat 100 sedangkan kamu tidak. Tidak ada penghargaan terhadap usaha anak pada akhirnya.
Klarifikasi, kami tidak pernah mengatakan kami ingin membiasakan anak untuk dimanjakan, tapi di sini kami ingin membangun kepercayaan diri anak, kami ingin membangun self esteem anak agar mereka bisa untuk tidak cepat demotivasi dari apa passion mereka. Kami tidak ingin anak menjadi gampang menyerah karena menganggap dirinya orang yang bodoh atau mengkotak-kotakan dirinya. Few rebuttals for the oppositions. Mereka mengatakan kompetisi adalah hal yang utama di dunia kapitalis, maka dari itu sistem pendidikan harus dimaksimalkan. Sadari bahwasanya sistem ini sudah berjalan sedari dulu, bahwasanya ketika kamu menang, kamulah yang maka kamu dianggap adalah manusia yang berhasil. Maka dari itu kita perlu meningkatkan persepsi akademis anak-anak secara berlebihan. Karena sedari dulu sampai saat ini yang akan dihargai adalah hanya hasil kamu ketika kamu dapat juara 1, bukan ketika kamu dapat juara 3. Bahkan orang tua saya mempertanyakan kenapa kamu dapat juara 4 di KDMI sedangkan itu adalah usaha saya. Oke, kita ingin membiasakan diri. Mereka mengatakan kita ingin membiasakan diri anak dengan kegagalan. Sadari anak masih terlalu kecil untuk dibiarkan mentalnya hancur, dibiarkan self esteem mereka tidak bisa terbangun dengan baik karena mereka berpikir bahwasanya nilai matematika saya 80, sedangkan bisa jadi passion mereka di IPS. Itu hal yang akan sering terjadi. Kami ingin membiarkan anak-anak untuk mencari passionnya. Kami ingin membiarkan mereka bahwasanya gagal itu tidak apa-apa, setidaknya kamu sudah berusaha. Rebuttal terakhir, mereka mengatakan guru tidak memiliki insentif karena takut anak tersakiti. Kami mengatakan tidak, karena guru malah memiliki insentif. Karena di sini anak akan diajak berbicara baik-baik, anak akan dihargai, kamu akan dibahagiakan. Ketika kamu gagal mendapatkan nilai yang bagus atau ketika kamu tiba-tiba menurun kompetensinya, guru akan memanggil kamu dan mengatakan ada apa masalahmu, lalu mereka akan memberikan kamu kepercayaan diri pada akhirnya. Masuk ke argumen saya, kenapa sistem pendidikan sugarcoating bisa dijustifikasi. 2 layar untuk ini. Kami tidak ingin anak atau bahkan mahasiswa memandang diri sendiri adalah manusia gagal. Saya pernah menganggap diri saya sebagai debitas yang bodoh karena hanya memperoleh 1 VP di Newbies. Saya menganggap diri saya investasi bodong yang diberikan oleh Hans. Saya baru bisa bangun self esteem. Saya bahkan ingin pensiun dari debat karena saya berpikir bahwasanya pada akhirnya persepsi akademis tidak pernah hadir di usaha saya, sedangkan saya selalu berusaha untuk isi tracking sheet, saya selalu berusaha untuk berlatih, tapi tidak ada yang pernah menghargai usaha saya dan orang hanya akan menganggap keberhasilan sebagai sesuatu yang dapat diapresiasi. Sedangkan ketika Kak Farid datang dengan sugarcoating mengatakan bahwasanya perbaiki mindset kamu bahwa lomba adalah kamu mencari pengalaman, disitulah saya menyadari bahwasanya sugarcoating ini mampu membuat anak menjadi lebih baik, mampu membuat kepercayaan diri mereka menjadi lebih baik. Ini menghindari mereka ada demotivasi. Sadari, ini juga berlanjut ke layar pertama saya. Sadari apa yang terjadi di status quo. Society selalu menekan anak untuk sempurna. Endingnya mereka takut dengan ujian seperti Kak Hafiz yang bilang, takut ikut lomba karena takut gagal, takut ikut kompetisi nasional karena yakin ada BINUS, ada UI, ada lain-lain sebagainya, dan pada akhirnya mereka tidak pernah akan menjadi maju karena mereka menganggap dirinya hanya investasi bodong yang diberikan oleh UKM-nya pada akhirnya. Oke, sebelum itu ada kalau karakterisasi anak insecure itu di government, maka kamu mau sugarcoating atau tidak, mereka tetap tidak punya insentif untuk berkembang. Di saat bersamaan kamu membunuh inisiatif anak lain yang punya potensi. Tidak, kami ingin membuat anak-anak itu didekati secara perlahan-lahan. Kami ingin setiap anak diberikan pendekatan yang berbeda. Ada anak yang harus diberikan pendekatan secara halus dan harus diberikan sugarcoating yang baik agar mampu berkembang. Tapi ada anak juga yang dengan cukup 1 atau 2 kata atau internal atau diberikan kayak sebuah kalimat kayak it's okay untuk gagal itu cukup. Sedangkan anak yang lain harus diberikan perhatian yang lebih. Itu akan terjadi di sisi kami dan itu saya rasa sudah cukup dijelaskan oleh Kak Hafiz. Lalu bagaimana ini akan bekerja di sisi kami? Ini sudah dimention oleh Kak Hafiz sebelumnya.
kami ingin menghindari ketakutan akan kegagalan, terutama bagi mereka yang berada di 3T. Of course mereka yang berada di 3T sudah cenderung kayak insecure duluan ketika ingin ikut lomba nasional karena menganggap dunia ini Java sentris. Sedangkan Kak Salam sendiri pernah upload soal bagaimana nilai debat orang-orang di kampus Jawa itu lebih rendah dari non Jawa. Bukankah itu bukti bahwasanya self esteem itu sangat penting agar mereka yang di non Jawa ini mau untuk berusaha lebih, mau berusaha sugarcoating itu penting bagi mereka agar mereka mau berusaha kayak setidaknya saya harus belajar terus, mencoba terus. Pada akhirnya kami di sisi kami evaluasi itu akan terjadi, tapi kami akan menggunakan kata-kata yang halus. Kami akan giving love, giving support to mereka. Kami akan mengatakan bahwasanya it's okay, terbentur. Itulah yang akan terjadi di sisi kami. Kami bakalan kasih evaluasi secara privat, tapi kami tetap dukung mereka agar mereka ingin selalu berusaha mencoba. Lalu mereka mengatakan nilai yang fake tetap terjadi di kedua sisi. Sadari nilai yang kamu dapat di SD, SMP, SMA adalah nilai yang di-boost guru kamu supaya akreditasi sekolah itu tetap terjamin, bukan? Nah, tapi di sisi kami nilai di-boost dengan kami akan memberikan alasan bahwasanya ini kami kasih nilai ini dengan keterangan semangat terus belajar supaya nilai kamu lebih bagus, semangat terus untuk berusaha menjadi lebih baik. Ini membuktikan bahwasanya kemaksimalan pendidikan akan diraih di sisi kami karena kami berusaha membangun anak secara personal, bukan memaksakan mereka agar mereka terbangun dengan baik dengan kata-kata keras bahwasanya kamu harus menang, kamu harus juara 1, kami ingin menghilangkan stereotip seperti ketika kamu juara 3 ada pertanyaan muncul, kenapa tidak juara 1? Ketika kamu dapat nilai 80 ada pertanyaan muncul, kenapa tidak 100? Bukankah itu berarti kamu belajar kurang? Itu adalah hal yang kami inginkan. Kami ingin semua anak dihargai karena usahanya, bukan saja karena hasilnya. Karena yang paling penting bagaimana dia berusaha, bukan bagaimana hasilnya. Karena itu proud to be government. Thank you. 2, 1. Gita pernah ditanya bahwa berapa nilai bahasa Inggrismu, lalu saya jawab 90 di raportku. Tapi selalu kemudian ada pertanyaan lanjutan, mengapa kamu tidak bisa bahasa Inggris? Padahal nilai di raportmu 90. Beberapa alasan mengapa kami tidak setuju dengan Oji. Pertama, Aura mengatakan bahwa dia ingin kembali berjuang untuk belajar lomba debat bukan karena dia dianggap bagus, tetapi karena dia dianggap gagal dan gurunya pun telah mengkomunikasikan baik itu dengan Kak Akbar bahwa dia harus bisa tumbuh kembali. Itu adalah mekanisme kami Dewan Juri. Karena kalau misalnya Aura tidak sadar bahwa nilainya jelek, dia tidak akan mendengarkan gurunya, bukan? Kemudian yang kedua, Kak Hafiz bilang bahwa mereka akan melakukan evaluasi internal. Ini mustahil di sisi kami. Kenapa? 1. Karena pendidikan Indonesia itu didominasi oleh banyaknya anak. Artinya dalam satu kelas kamu tidak akan bisa memberikan kelebihan ataupun berkomunikasi dengan baik dengan satu orang anak saja. Yang kedua, tidak semua anak itu sadar tentang akademik. Pahami Dewan Juri bahwa akademik bagi beberapa anak tidaklah dianggap seurgent itu. Mereka mungkin saja akan lebih memilih mengenai olahraga, mengenai hobi mereka untuk bermain game, sehingga ini akan kontradiktif dengan prinsip bahwa persepsi akademik akan jauh lebih baik di sisi Oji. Oke. Ketika kamu bilang bahwa akademik dianggap susah oleh anak-anak, kenapa mengkarakterisasi akademik sebagai suatu hal yang lebih susah lagi buat anak-anak mau belajar? Nyatanya status quo akademik itu sulit. Mengapa saya mengatakan demikian? 1, kamu akan masuk ke ranah perkuliahan. Hal yang akan salah satu dilihat adalah nilai raportmu. 2, nilai UTB kamu. Jika nilai UTB kamu di bawah standar, nyatanya kamu tidak akan lolos. Seberapa sangat urgent akademik itu sehingga persepsi akademik harus lebih mendominasikan mengenai nilai dan bagaimana kamu bisa terus meningkat. Kemudian hal yang kami tidak setujui, ketika Kak Hafiz mengatakan bahwa anak dari sistem ekonomi yang kecil, contohnya dari sisi di mana dia adalah anak petani, maka mereka ketika gagal di UI misalnya, mereka akan menjudge bahwa guru-guru mereka akan memberikan mereka support system. Bagaimana kami pahami hal itu dengan baik Dewan Juri jika mereka sadar bahwa sistem pendidikan mereka itu tidak setara untuk mereka. 2 respon hal yang utama. Yang pertama, mereka akan berhenti. Nyatanya kalau misalnya kamu sadar bahwa ada gap yang menjurang antara provinsi dan dirimu di desa, maka kamu akan langsung menyatakan, buat apa saya belajar sedangkan
fasilitas-fasilitas baik itu instrumen pendidikan gurunya lah tidak memadai untuk itu. Yang kedua, mereka akan langsung mengusahakan untuk diri mereka keluar, baik itu misalnya keluar negeri dengan biaya mereka sendiri. Nyatanya ini buruh karena akan ada lapisan yang lebih menjurang lagi, baik itu di kota maupun di desa. Yang pertama, kami tidak percaya bahwa pada akhirnya mereka akan tetap berhenti, dan kami percaya bahwa itu akan menjadi hal yang buruk di sisi Anda jika ternyata mereka memutuskan untuk berhenti. Tapi yang kedua, jika memang mereka semiskin itu untuk tidak mampu bersaing dengan pendidikan di UI, kesempatan apa yang akan mereka dapatkan di luar negeri? Terima kasih. Menurut kami kesempatan yang akan lebih mereka coba adalah ketika misalnya guru mengatakan sebenarnya kamu sudah berusaha tapi kamu keliru dalam menjawab pertanyaan di debat kali ini, sehingga mereka akan lebih berlatih untuk menjawab setiap DOP yang diarahkan lawan kepada mereka. Masuk ke ranah argumentasi kami, dua beban pembuktian kami. Pertama, mengapa evaluasi itu dianggap penting, dan kedua, mengapa di sisi kami sebagai OO itu jauh lebih baik. Lapisan yang pertama, mengapa evaluasi itu penting? Ini adalah sebagai bahan perbaikan. Nyatanya Dewan Juri, ketika kamu sebagai seorang siswa diberitahu bahwa misalnya nilai matematikamu hari ini 7 karena 3 jawabanmu yang salah, dengan prinsip-prinsip bahwa sebenarnya rumus yang diajarkan ketika kamu belajar dengan cara kamu mengimplementasikannya itu berbeda. Ini jauh lebih baik karena nyatanya dia akan berproses, dia akan mempelajari rumus-rumus tersebut, dasar-dasarnya, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan di ulangannya kemudian. Yang kedua, ini adalah sebagai tempaan diri mereka untuk dapat berproses. Misalnya Dewan Juri, kalau kamu misalnya hadir di dalam ulangan fisika, kemudian ulangan fisikamu menunjukkan bahwa nilaimu merah, tetapi gurumu memberikan kamu kesempatan dalam hal ini dengan mekanisme kami bahwa akan terjadi komunikasi. Ini berarti bisa saja kamu, misalnya walaupun gurumu mengancammu bahwa kamu tidak akan naik kelas karena nilaimu jelek, tapi kamu bisa berproses dalam artian kamu akan berusaha untuk mempelajari hal-hal dasar, mengkaitkan rumus dengan cara kamu mengimplementasikannya, dan bagaimana kamu menghafalnya. Ini jauh lebih baik. Bagaimana di sisi kamu ketika kamu ingin menjamin motivasi itu ada, kalau yang pada akhirnya kamu cuma dikasih tahu kamu salah, bahwa kamu tidak pernah dihargai usahanya, yang ada akhirnya si anak merasa bahwa dirinya itu akan selalu bodoh di matematika karena tidak ada yang pernah menghargai usahanya. Bagaimana kamu cope with that? Terima kasih. Mungkin ada kesalahan. Mekanisme kami sesuai yang sudah dibilang oleh Kak Salam, bahwa kami akan mengkomunikasikan mengenai bagaimana mereka bisa tetap diberikan motivasi, dalam artian kamu sebenarnya sudah berusaha, tetapi sebenarnya ada beberapa kekeliruan ketika kamu mengimplementasikan rumus, ketika kamu mengimplementasikan bagaimana gaya belajarmu, atau ketika kamu mengimplementasikan bagaimana sebenarnya trik agar kamu lebih mudah paham. Itu yang kamu maksud dengan komunikasi. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebagai bahan untuk kamu dapat berkompetisi. Sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Kak Salam, bahwa dunia hari ini sangat kapitalis dan kompetitif. Artinya, ketika misalnya gurumu memujimu bahwa kamu adalah anak yang pintar, tetapi itu juga termasuk untuk teman-temanmu, untuk saudaramu, untuk sepupumu, berarti tidak akan ada lagi prinsip bahwa sebenarnya ada gap, sehingga kamu harus belajar untuk sama dengan temanmu yang lain, untuk sama dengan saudaramu, sehingga kamu tidak akan berusaha untuk menjadi yang terbaik, kamu tidak akan berusaha untuk belajar sehingga kamu juga paham sama dengan temanmu dan lain sebagainya. Lapisan kami yang kedua, mengapa di sisi kami itu jauh lebih baik? Pertama, kami menganggap bahwa argumen kami itu lebih rasional. Yakini Dewan Juri bahwa artian bahwa akademik itu sangat kompleks, akademik itu punya dengan teori yang sangat mendasar, dalam artian punya proses-proses yang harus dilewati, dalam artian harus belajar teori lah, implementasi dasar lah, kemudian harus implementasi dalam soal-soal yang kritis. Artinya kamu harus belajar dengan prinsip bahwa kamu harus selalu berproses. Kamu tidak harus selalu berhenti dengan alasan bahwa karena nilaimu sudah 90 berarti saya tidak usah lagi belajar. Karena saya sudah dapat 90, saya tidak akan tinggal kelas. Contohnya saja, contoh yang paling implementatif, yaitu ketika matematikamu misalnya jawabanmu salah, tapi gurumu bilang, oke, tidak masalah, berarti gurumu itu jahat karena apa yang dia lihat di buku dan nilai gurumu itu kontradiktif. Ini cenderung jahat karena kami menganggap bahwa guru ini membohongi siswa tersebut. Terima kasih. Everyone had the potential of achievement. This is our main principle as the closing government. We believe that fundamental driver of motivation is that I can still do some things even if I will fail in the end. Now, here's the thing.
in the government side of the house, they want to highlight the comparison between what is your deficiency and what is your actual potential. But here's the things: in their side, they would most likely would make people who have privilege to actually gain the upper lifting on whether it's a competitions, because they cannot explain how they would give the room to the unprivileged one to develop when they are too focused on comparing things like, hey, that guy is their parents is a doctor, so their son will most likely be a doctor because their parents are also a doctor. But that's not the point. The point is that you still had a chance. Everyone could take the exams. That is your chance. In our sides, we would give the pushback to make sure that it's not the end. You still have the room to grow. Even if you fail to take the test, you still had another alternative, or you still had more room to grow to make sure that you are better than them. They also said that the status quo is harder, but I see is that they are the ones who make the status quo too harder. They see things over too realistic to the point that they overcalculate their own chances when they actually had the chances to do this. Maybe they had a stroke of luck. Maybe something happens. They forgot over all those things and to focusing on whether would I succeed or not. Now let me jump into my argument. Our side as the closing of government would explain why, even if the status quo that the competition isn't too hard or even easier, or the education system already develop this overinflate to academic self-perceptions, we still need this nonetheless. Now, here's the things. We believe that expectation is the one that shapes people's reality. When people believe that they are intelligent and capable, they will approach tasks with confidence. This framework leads them to even more focus. It's not about making people know that what is your deficiency, but making them more bold. I may go to a competition, but I can only go into semi-final. But that doesn't mean that I can do better. That means that I still have room to grow. Maybe the competition is too harder, or maybe the judges are too calculating. But here's the thing: it's not the end for us. That means that it's not about us lacking, but we still can be better can be better. Now here's the thing: people don't have the choices to be born on the background that supports that education. In our side of the house, this even if they can choose what kind of background they would be in, we would give them an ease that even after everything that you could still go on, because we are highlighting what they would be. We want to provide the specific description of feedback that highlight the area of improvement, their improvement instead of their deficiency, because we believe that what we need is the mechanism to make sure that every effort that they're doing, like studying, training, deserve a praise. We want to track their progress instead of listing what is still this person is lacking. Is it the structure? Is it their own confidence? We want to track their progress instead, like what has been development in these people, because everyone has an uneven development. We want to believe it or not. Maybe this person is having a harder time to actually study, or maybe this person is having a harder time to actually speak clearly and loudly. We want to give them a growth mindset that fosters them to make sure that everything had a progress, whether they want it or not. Yes, please. First, your mechanism is not clear about where the sugarcoating is. Two, assuming that your teacher magically want to evaluate you. Why would children want to believe the teacher evaluation if they don't feel there's something wrong with their grade? Now, here's the things I have given you. We want to provide specific and descriptive feedback that highlight only the area of improvement, not the deficiency. If they are already great at structure, we may probably still improving that. If they are already great at, your friends already great at logic, and you are great at structure, so
you should have your friends to create a structure, and your friend can give you an improvement on your own logic, and you can help them to build it. On that way, you create a more harmonic convergence between your team and you, and notice that improvement for your own self, and indirectly. And how the kids will still be doing that? Here's the things: they are becoming more bolder, just like I repeatedly said. They believe that the gap between this person, whether they are rich and I'm poor, that I don't have any plus classes to take on to get a doctorate, but I believe that our gap in that is not that far. I believe that if I take it into more boldly, that even if I repetitively study this kind of exam over and over and over, I believe that I can also defeat him too. Now here's the thing with the government side, opposition side of the house. They want to take things over theoretic, but in our side, we want them to take it with joy. We want you to delve into the competition, not because you want to win, but the progress itself, the effort between what you take it. You may delve into UTBK because you want to become a doctor, but no, we want you to take UTBK because you had a joyful that you still want to get an education, whether you are capable or not. It's not always about winning, but it's about the progress you take along the way. It's about the friends that you can. It's about the friends and experience that you made along the way. People may fail in the end, but they develop a sense of growth that makes sure that they won't crumble just because the realistic expectation of the world comes into weighing down into them, and they cannot do it. They would still do it in the end, or they would take an alternative chances. Maybe that's all. That's why we progress. We are not living in utopia where everything smoothly works like your expectation. We are going to face the harsh reality because like critics from society exist, critics in the workplace exist, it always be exist that you have to habituate ourselves to face it. There's four important points that would debunk all the cases from CG and government bench. Number one, overinflate, like they characterize to you, is not only a form of sugarcoating. It's an extreme way of sugarcoating and leading to a possible potential toxic positivity. Government is playing so safe. It means that under their side of the house, there's no opportunity for people to feel wrong because you will always validate and you will always make them feel right with their own mistakes, right? That's the burden that they should take. Second of all, we understand kids having different starting point, but this context brought by OG is a very best case. We live in diversity where there are a lot of spectrum of kids itself, right? Where these kids come from a different spectrum. This is to say they need to engage with other spectrum who need to push for more to gain their maximum potential. That's the goal of the education institution itself. Thirdly, we want to clarify something. I think an explicit assumption from government where they picturize our world as the evil world where we want to kill a lot of dream is something that's very wrong. Understand, the way education done correcting mechanism under our world is not to shame them if they create a mistake or done some kind of failure, but to make them understand their lackness and encourage them to fix it in a constructive way. That's exactly what we have done in this place, right? To make sure that the process of internalizing the message is effective, there will be a feedback under this kind of institution. That's why we think that the process of it's still safe anyway. But fourthly, under the worst case scenario, yes, probably there's a degree of demotivation when we telling them the truth, but it's only in the short term later because we go hand in hand with a constructive way of feedback and encouragement. This is to say, bounce back is possible under our side and more ideal because it comes from the process of reflection on your flaws, and you would not trap into the same flaws because you understand it is something that you shouldn't do anymore in the future, for example, later. And I have a specific response to what CG in here. They basically have
their whole case is talking about unprivileged actor who needs sugarcoating to motivate. 3 responses then. First, motivation is not directly gone under our side of the house. Basically, the various characteristics of teacher make them have various approaches to address the student itself. That means that when there's a kind teacher that have a soft way to speak, it still exists anywhere under our side, right? Opposition case is never about eradicate motivation. They are wrong in this assumption. But second of all, motivation under our side is a virtual motivation. That's our better. And lastly, I think having empathy towards the condition of unprivileged kids is a common sense that built towards the teacher. That's the encouragement. They could adjust how they would encourage this unprivileged actor, right? That's why I think this urgency is not stand anymore. But yeah, before that. Don't you understand that in your stance, in your side of the house, every teacher is going to be homogeneous in so far that no one is going to hyper-inflate the emotional capabilities of the children, meaning that no one is going to be nice to our student? I think not necessarily true, because like being nice is being nice is very subjective, and being nice does not necessarily mean you have to sugarcoat it. It's a different things. Okay, enough for that. And here I think I'm going to like extend my case. To like also respond and so much concern under government case. Panel notice. We oppose because we prefer to tell the truth about their lackness, while government is over sugarcoating. It means that they're hiding the truth about like the lackness of this student. They try to think, isn't it something that morally bad to lie upon the progressivity of a certain student that need like a constructive feedback to tell? We say that. Especially when we talk about student and teacher, when teacher is responsible to correcting the student, it means that under government side of the house, it's principally bad for the teacher to violate the responsibility for them to telling the truth, to actively encourage the student itself, right? Unless they give us explanation why sugarcoating is not equal to telling the lie, they're harming the teacher life under their side of the house. I think the debate in open only talk about the education system and student itself. We go unique, broad and new actor, which is the teacher, like the perspective of the teacher, and adding more analysis in here. We see that the teacher under government side of the house got imposed a new burden to extremely sugarcoat, right? They expected to provide, this teacher expected to provide extreme nice words, for example, which most of the time conflicting with their own interest to like constructively, constructively telling the truth. Adding more harm, especially in the context where the teacher wages is so low, imposing them with this kind of new burden is something that very, very harmful, right? But I would also extend like the principle level that come from OO. We said that it's all this motion is not in line with the purpose of education itself, because number one, we said that purpose of education is to correcting the kids. Then this motion is harm this principle because they habituate the student to feel there's nothing wrong with themselves and not incentive to have a corrective mechanism. And second of all, purpose of education is a form of like simulating a real world. That is to say, creating a false hope and picturizing a false reality and always like doctrinize a certain individual to living in utopia is something that very, very not in line with the principle level of education system. Listen, I think that CG should take the first place in today's debate because we can bring a new actor, we like extend a new analysis of OO itself. That's why proud to folks. I want you to all look at Kak Salam. The reason why he does not opt in into NUDC is because he has internalized all of the shitty scores that he had in high school on his English capabilities. That's why he kind of give up that, okay, maybe I'm not good at English, therefore I should maximize that I should learn other things here. That is essentially what is going to happen in opposition side of the house, where people give up to begin with because they're too pragmatic. They don't want to waste resources and energy to learn something that they believe that they don't have any probability of success anyway in the end of the day. This is exactly what the opposition
I did not think about in this debate. Okay, so I think what is problematic so far in open government, when it comes to open government, is the lack of exclusivity insofar how you explain why mental and psychological solution is the best way to solve the education crisis that exists in status quo. We will explain to you why positive reinforcement as a solution, as a form of mental solution, is principally the best solution to fix it. Any sort of practical consideration is not important. We will also take the bullet and prove to you why, even if alternate solution exists in which you live in the best schools, you have the best teachers, in the very optimal form of education, why positive reinforcement is the prerequisite for you to be access to access all of these practical benefits. So before that, couple of responses towards what has been explained by opening opposition. First, the idea of competency as an important metric. I think the biggest problem here is that you have to prove to us first why children has the rationality to think about, to self-evaluate, to not take your words as something that is personal to them, as something that is truly just rational thing that they should rationalize. You have to prove why children who are like 6, 7, 8 are rational enough to think about that. But even then, the idea of competency as a metric, we're okay with that to some extent. What is important first is an equal access to be competent. Structural reasons why equal access to be competent and to be rational does not exist in status quo. First, people don't get to choose your level of intelligence, and I don't consent to be born with people who have limited potential to begin with. I'm pretty sure Kasalam, if he gets to choose, he probably wants to have a life where he has the potential to speak multiple languages. Second, people don't get to choose the social economic conditions that they are born into, whether or not you come from modulus community that leads to your quality education. If I'm from UNEM, for example, and I knew that my university will never be good enough to win NDC, for example, to begin with, I'm not going to go to NDC. I will probably not going to waste my resources because my aspirations are killed because I'm pragmatic. The rectorate are probably as well are like that as well. I internalized that I have no potential, and by doing all this work, I'm going to waste all of my resources that I could spend elsewhere. Essentially, marginalized people have been mentally restricted and mentally oppressed to begin with by the narrative that exists in status quo. Opposition are going to make that worse. They perceive themselves as unable to fight back against the institutionalized disadvantage. If I have physical barriers, at the very least I should have the psychological push to do it. Third, I think the emotional emancipation within the social structure is dominated by those who have capital. If I have capital, for example, to access private education outside of school and have high scores, I probably are emotionally emancipated from the fact that, saya dipuji sama guruku, for example. Fourth, people are practical insofar where they analyze first whether or not I have the potential to do this. This is probably what you all do during UNAS Day. You don't join an organization that you know that you have no potential to gain it. I'm pretty sure Kahafiz did not join UKM Futsal because he probably does not have the physical capability and he understands that. I do. This is harmful because one, principally, you normalize and validate the mental restrictions that are imposed to you by social structures. This is morally wrong to begin with. This is outside of any practical consideration. You should weigh this just on its principle level itself. Because to begin with, these people have no consent over their own conditions. They should have the very least to be able to mentally opt out of all the harms. Second, even if you want to consider this practically, social mobility is slashed in their side of the house. Internal push for you to go to your own and strive for something is less likely to have. Because the idea of you being content, okay, this is my potential, maybe I cannot be better than this, is going to exist in their side of the house. Fourth, the idea of students are going to be students themselves are going to be harmed because they are less likely to truly pursue something. As a science student in high school, I know that I'm not good at math, and I'm not going to gamble all of my resources on learning math in SB. So because I'm sure I have the potential in something else, for example in IR, and I'm pushed to do that. That's why I'm in IR right now. So how do you solve all of the harm? By inflating this emotion. First, the motivation to begin any sort of activity to explore my potential. Second, emotional coping mechanism in which if I fail, I have the ability to bounce back. The fact that I lost to Justin, but Rika and Naura tell me that it's okay, we can still gain VP in the next round, means that I have the motivation to do my best instead of just wallowing like what happened in NDC selection last year where I lost with Naura. Sure. Tapi kan saat itu kamu melihat bahwa skor rendah dulu, baru kamu punya motivasi untuk ditanya sama Rika kita bisa bangkit. Jadi ya itu mekanisme kami dong.
speaker score does not get out before the competition ends. So I don't have access towards that anyway. So I don't understand your POI specifically. So second, the idea of lazy does not stand in this debate. If opposition are going to bring about, people are going to be lazy because they have no incentive to push themselves first. Things like social outside push, like your peer pressure of you wanting to be the same with your friend, you want to conform to the average intelligence or average score of your friends, for example, or you want to gain social gratification from your teacher. You feel happy when your teacher tells you, that you're smart. That is, at the very least, even if you don't have the push to gain competency, at the very least you seek gratification through competency. At the very least, even if you're talking about people are going to be content to small level of gratifications, we say no. Because, for example, even if I get participation certificates, I still want to be champion. Because the level of self gratification and the outside gratification is very different. If I get champion, I probably have more bragging rights. But let's take the bullet. And why every other solution cannot work without mental emancipation first. UNHAS has a library, but people still don't go there and learn about other things like philosophy, for example. Why? Because people have the idea, because every sort of practical benefits needs to be accessed first for any sort of benefits to materialize. But people have no internal incentive first, because they have internalized the idea of motivation from when they were child, for example, that I don't have the potential to learn philosophy, for example. So, for all these reasons, I think closing government is the only team that win this, because we prove that child are irrational, and to access higher education you need self-identification and salam learn some English. Thank you. Oh my god. Harus kah? Okay, let's finish. Das, second seal. Tapi ini kok skor sebelumnya masukku. Nggak bisa dilihat. Tidak bisa lihat, maksudnya kan lu tahu ini skornya jadi segini. Kalau segini, jadi itu yang bikin kotak dulu. No, beda poinnya. Beda poinnya. Syarat dapat poin. Kayak selesai roundnya, pasti bilang, kalau begini, dimotivasi sedikit. Oh. Tapi ada Rika dan Naura yang bilang win masih bisa dilihat. Kalau saya begini kalah. Lagi minum obat. Dia aja deh. Jangan dikat ya begini. Tidak apa-apa sih kalau dia udah bilang. Dengar itu dia. Sok. Oke. Mira. Unhas. No moral. Moral betul ini. Okay, so I'll start my speech in 3, 2, 1. We live in a current status quo where we all understand how the education world that exists is very competitive, right? The competitiveness that exists really shows how 1, students would have the motivation to prove their capability, 2, students would prioritize their self-actualization within the progress that they have already achieved and the mistakes that they already received. So how the government responds to this then? Is that they bring arguments on how they will have the ability to build self-esteem because the perception that exists within themselves is only sugarcoating. I think Arifa has already told you why you don't want to be stuck in the comfort zone, right, as a student. Because understand that it is an era where it is justified for you to feel failure at the end of the day. Receiving constant positive feedbacks will only build over positive self-esteem, meaning that you won't be able to identify where is the mistakes. You won't be able to fastly identify. You don't have the urgency to improve at the end of the day. That affects your progress, which only leads to you being always stuck in the comfort zone. So I'm going to deliver my speech in 3 ways. Firstly, I'm going to do engagement towards OG, then CG, and I'll do the clashes and comparison towards OG. So moving into my engagement towards OG. OG here told you on how they will be able to do evaluation towards student. They never explain to you how this will be the most effective way, because they never further explain when or how will the evaluation progress that exists under their mechanism will be distributed towards the students. No, thank you. So we never get how then their mechanism will at least be effective at the end of the day. The evaluation progress that exists in their mechanism will least likely be effective anyway, even if it's executed, because there's going to be no discussion that exists. You won't have the ability to discuss which area you will need to improve. So in that way, what's going to happen in government is that you will have to constantly ask what areas is your mistake. Secondly, they also told you on how there's going to be scared to compete because there's going to be low self-esteem. This is something that you yourself already build within yourself. This is already something that you yourself already
implant within your mindset that you will always lose at the end of the day. For example, when you always receive low scores, it doesn't basically mean that you did bad. It doesn't basically mean that what's going to happen in their side is that they only receive this failure as a way for like it comes from like external factors, when in reality it is something that comes from like internal factors. So engagement towards CG then. CG question how we can make these kids internalize our constructive feedback by not attacking personal internal thing. So simply, we as a teacher actively communicate and put a certain disclaimer that all things that I would said is for you to like getting better, that never attack your personal. This is what happened yesterday when Kak Akbar and Kak Aya did when they give like oral education. So moving into my classes then on how the effectivity in terms of like achieving individuals' goals. OG and CG told you how under their side they will have the ability to improve the self-esteem that exists within yourself. Both sides want to debate the likability within improving the quality of education. However, OG and CG here never provides how under their side they'll be able to like justify the risks of being slow progress that exists within their side. We never told OG and CG how progress wouldn't exist under our side. And also OO never tell you how it's important for like students to always win. So I don't get why Naufal suddenly has the assumption of that on why we think that under our side we will always have the motivation to always win and to always have good progress. So I don't get how Naufal has the assumption of that. So I get what OO here tries to prove to you is that they allow students to learn from their mistakes, right? But what can be the difference here between OO and CO? Arifa already told you how we will have the ability to progress because we want to make sure that students will be able to get used to accept their mistakes, right? To remove the paradigm of being denial towards negative comments that will at the end of the day work as an investment for people to grow. Yes. Kamu mengatakan bahwasanya bagaimana ketika kamu tidak punya self esteem, bagaimana kamu melanjutkan sesuatu ketika kamu mengatakan self esteem itu tidak terlalu penting. Dua, ketika kamu mengatakan good progress, slow progress itu tidak baik di sisi kami, tapi kamu selalu mengatakan good progress akan terjadi di sisi kamu, bukannya itu kontradiktif bahwa slow progress and good progress itu adalah satu hal yang kesatuan. But what I get from OG and CG is that from the very first beginning, they already told you on how education is very competitive, right? On how they want to make sure that through increasing the self-esteem within the individuals, that is the easiest way to achieve the competitiveness that exists within the education world. So what I don't get from your argument and from like government is that how you'll be able to like most likely to achieve this in a way that you always have to like sugarcoat. What's going to happen when you always sugarcoat is that students won't be able to like learn from their mistakes. What's going to happen when they finally learn that their internal factors is that they will always have the feeling of betrayal that comes within themselves. They will always find this. They will always find these types of like internal factors that when at the end of the day they realize that it is their internal factors that is the reason why they fail at the end of the day. So opening opposition only focuses on the individual's ability to improve. They focus more on the self-perception. But Arifa already told you that the thing we want to change is also the universal perspective towards education. Why then our case will always be exclusive? Arifa already told you on how the purpose of education itself is to make sure that students are able to grow and that students will be able to learn. So why then our case will always be exclusive compared to like OO? One, when you change the universal perspective towards development, not only you will have the ability to gain motivation, but also you can focus more on the self-actualization, right? So what does universal perspective mean, and what does universal perspective look like, right? In terms of like education, instead of assuming how development means you always succeed, we would change the perception that development means you basically progress. You have made several progressive within your debate, for example. Under our side, you don't have to punish yourself when you lose debate, because what matter is that you're basically improving, right? This is the type of change that has never brought to you by OO, because they only focus on the education system and how like they're going to make sure that motivation will exist at the end of the day. So secondly, why then changing the universal perspective will affect the self-esteem at the end of the day? Because people will then normalize the idea of getting motivation through failures. When you change the universal perspective towards education, people would understand why then failure is something that's okay, and why then accepting the mistakes that comes from your internal factors is something that's going to be okay at the end of the day. So to close this debate, we think that our side will still stand because we have provided to you as to why then the exclusiveness within the universal perspective will always stand, because we have the ability to change the whole world perception towards what successful and development means. And comparatively, what's going to happen in government is that they will always try to like sugarcoat the mistakes that exist within the individuals. They will always have to like sugarcoat the internal factors that comes from students, which at the end of the day will only create some sort of like the feeling of
betrayals, because what's going to happen at the end of the day, it's going to be too late for students to understand and to realize that it's coming from their internal factors. Hence we are very much proud to oppose. Okay, stop me recording. Judges.